warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Fitriana. Saya berasal dari SMK Perguruan Rakyat 2 Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai observer atau pengamatan. Berikut saya akan memperkenalkan coach dan coachee saya. Halo. Halo. Perkenalkan, saya dengan Ibu Sukmawati. Saya berasal dari SDN Kleder 10. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ami Neza. Saya bertugas di SDN Cakung Barat 02. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai coach. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Ami akan melakukan praktek coaching kepada Bu Sukma terkait permasalahan kegiatan P5. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Gimana kabarnya, Bu Ami? Alhamdulillah, saya sehat. Bu Leli gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Ami. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, pada coaching kita hari ini, coach yaitu Bu Ami dan coachee-nya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ini ya Bu, rubrik penilaiannya. Ya. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dengan alur rasa dari coachnya. Nah, ini ada poinnya ya Bu ya, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memperdayakan coachee. Jika Ibu ingin mendapatkan praktek coaching yang baik, poin keempatnya adalah ketika mendengarkan aktif, yaitu bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee. Pertanyaan berbobot, kriterianya ketika poin 4, Ibu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian, kriteria memperdayakan coachee ketika Ibu mendapatkan poin 4, yaitu membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Nah, kalau poin 1 ya tidak ada aspek-aspeknya seperti itu ya Bu. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coachee-nya. Pertanyaan pertama ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coachee kali ini? Ya, terima kasih arahannya sebelumnya Bu Leli. Jadi pada saat coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama kehadiran penuh Bu. Lalu saya juga ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan juga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, baik Ibu Ami. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifiknya nih Bu, yang akan diobservasi nanti? Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Ami dalam proses coaching kali ini bersama coachee? Terkait indikator, saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, lalu bisa juga menemukan langkah-langkah apa yang ingin diterapkan dalam menghadapi permasalahannya Bu. Baik, sudah sesuai dengan ini ya Bu alurnya. Baik, demikian dulu ya Bu, kita praobservasinya. Silakan Ibu melakukan coachingnya dengan coachee. Oke, baik Bu Leli, terima kasih atas arahannya. Baik Ibu, sama. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Sukma. Bu lagi sibuk nggak?
Enggak nih, lagi ada jam kosong, lagi bidang studi kelas saya. Saya mau sharing-sharing dong Bu, mau nanya ke Ibu. Yang kemarin Ibu WA ke saya ya? Yang Iya. itu Bu. Ya, sambil kita sharing-sharing hari ini ditemenin sama Bu Leli ya Bu ya. Oke, ya Bu Leli, Bu Leli nanti akan mengamati diskusi kita, jadi Bu Leli juga akan mendengarkan, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Iya, gimana Bu Sukma? Itu loh Bu, yang kemarin kan saya udah bilang ya Bu, saya tuh pengen P5 kan, temanya kita kemarin nih tahun semester ini tentang kebinekaan kan ya. Bineka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Gimana tuh saya bisa menghadirkan ruh kebudayaan di kelas saya gitu, tapi dengan jika dilihat orang tua saya tuh tidak ada dukungannya. Karena kan Bu, kalau kebinekaan gitu kan pasti kan Bhinneka Tunggal Ika kan kebudayaan ditampilkan. Pasti butuh modal juga kan Bu. Sedangkan di saya tuh mayoritasnya itu orang tua muridnya ya secara ekonomi ya memang masih menengah ke bawah gitu. Kemudian daya dukung dari orang tuanya juga kurang gitu. Kalau saya sih Bu, greget saya pengennya betul-betul menghadirkan kebudayaannya, bukan hanya sebagai perwakilan atau hanya sebagai bentuk contoh aja gitu Bu. Itu kayaknya kurang greget. Tapi gimana ya Bu, saya bingung deh Bu. Oke, itu permasalahannya Bu Sukma ya. Yang ingin kita dapatkan di akhir diskusi ini apa Bu Sukma? Ya itu kira-kira saya tuh pertama dari kesenjangan tadi kan antara harapan saya sama real di lapangan kelas saya tuh nggak mungkin kan untuk match. Kemudian jadi yang pengen saya rumusin itu sebetulnya saya gimana sih konsepnya nanti gitu, biar ruh budaya daerah yang kelas saya dapetin ini tampil dengan ya tadi kesenjangan ekonominya juga itu teratasi. Lalu sampai ke teknis nanti penyelenggaraan pamerannya seperti apa Bu? Oke, berarti setelah sesi diskusi kita sekarang harapannya akan muncul ya konsep P5-nya nanti seperti apa dan juga rencana teknis pada saat pelaksanaannya seperti apa. Iya betul. Nah, dari yang Bu Sukma sudah jabarkan tadi permasalahannya itu ada yang terbatasnya dukungan orang tua ya Bu ya. Ada lagi masalah yang lainnya nggak Bu kira-kira? Masalah utamanya sih ya itu Bu gitu. Ya dari ekonomi paling Bu hanya 20% lah gitu. Kan saya bingung ya Bu, kita kan sekolah nggak boleh tuh Bu cari-cari dana atau misalnya menarik pungutan gitu. Sementara tidak dipungkiri ketika suatu proyek ini pengen goalsnya dapat kan harus butuh dana. Betul gitu. sekali. Itu gimana ya Bu? Saya bingung. Sebelum kita temukan solusinya Bu Sukma, tadi kan masalahnya sudah ditemukan ya, keterbatasan dukungan orang tua terutama dari segi ekonomi. Sekarang coba kita telisik lagi di kelasnya Bu Sukma, khususnya yang nanti mau mengadakan P5. Kira-kira ada nggak hal baik yang bisa dikembangkan nanti untuk mengatasi masalah itu, atau potensi apa yang ada di dalam kelasnya Bu Sukma? Untungnya sih Bu, dari orang tua murid saya tuh korelasinya tuh memang secara ekonomi sih biasa aja sepertinya gitu, tapi beliau ini mau banget gitu kerja sama meng-hire teman-temannya gitu. Jadi tenaga mau keluar, uang mau keluar. Nah, tapi yang saya khawatirkan itu Bu, tidak, sekolah kan nggak boleh nih pungutan keluar gitu. Takutnya nanti berkembang isu macam-macam. Kalaupun mau ada yang jadi donatur sih ada gitu, tapi saya kayaknya keluh banget gitu lidah saya untuk menyampaikan hal itu gitu Bu. Ya berarti kita udah temukan nih Bu Sukma, permasalahannya ada potensi di kelasnya Bu Sukma juga korelasinya kooperatif berarti Iya, ya? betul, kooperatif. Kalau dari murid-muridnya Bu Sukma gimana? Ada masalahkah atau mereka justru potensial atau gimana? Kalau dari murid saya sih kan kebetulan memang anak-anak ini nih Bu lebih banyak ya yang pada bisanya gitu Bu. Walaupun daya dukung dari orang tuanya memang kurang, tapi mereka itu mandiri, kemudian rasa ingin tahunya ada gitu dari murid-murid saya. Ya tapi tadi balik lagi, kalau idealisnya saya sih pengennya menghadirkan real budayanya gitu, seperti kan atau makanannya nanti mereka buat itu kan butuh dana. Kemudian bagaimana nanti, saya kan kebetulan kelas saya adat Papua nih Bu, baju adatnya nyewa atau hanya bentuk penggambaran dari baju
Papuanya aja. Sebetulnya sih saya pengennya betul-betul ini loh baju Papua real tuh kayak gini, nggak cuma yang saya bikin sebagai bentuk apa sih namanya, penganalogian dari katakanlah bentuk bajunya gitu. Saya sih pengennya yang real sih yang saya tampilin. Ya itu kondisi di kelasnya Bu Sukma berarti ya. Itu udah banyak hal baik Bu, justru sebenarnya potensial sekali murid-muridnya Bu Sukma ya, terutama tadi ada korlasnya. Iya. Nah jadi kalau masalahnya adalah keterbatasan kemampuan orang tua, tapi Bu Sukma sudah menemukan sisi yang potensialnya, kira-kira menurut Bu Sukma apa yang sebaiknya bisa dilakukan? Nah kalau saya sih tadi pengennya sih ngajak ngobrol dulu kali ya Bu korlasnya gitu. Bu Sukma tadi kan sudah dijabarkan ya sama Bu Sukma, sudah ketemu masalahnya apa, lalu juga dukungannya atau hal yang potensialnya juga Bu Sukma sudah tahu. Jadi kira-kira selanjutnya setelah ini apa yang sebaiknya Bu Sukma lakukan? Ya itu Bu, manggil korlas dulu kali ya Bu. Betul sekali, Bu Manggil Sukma bisa korlas. itu berkomunikasi dengan korlas. Kapan kira-kira itu mau dilaksanakan? Saya sih hubungi dulu kira-kira dia bisanya kapan. Terus izin dari Kepsek nggak sih Bu kalau kayak gitu Bu? Baik, izin boleh, Izin mau boleh langsung ya? juga boleh, kan kelas kita ya, kelas yang kita kelola. Oh berarti misalnya saya hanya obrolan aja kali ya manggil korlasnya ya. Kapan Iya sih. kira-kira akan Bu Sukma lakukan tuh? Di pekan ini kah atau di bulan depan atau Kayaknya pekan ini ya Bu, lebih cepat kan lebih baik ya. Ya, pekan ini bisa Bu Sukma lakukan berarti ya. Lalu ya nanti saya mengemukakan dulu nih Bu, sama kira-kira barangkali nanti korlasnya mungkin dia udah punya solusi, tinggal digabungin dengan Iya. solusi saya. Mau dukungan apa gitu, atau barangkali nanti korlasnya juga bisa mencarikan solusi dari permasalahan yang Bu Sukma dapatkan. Itu aja Bu ya. Jadi diskusi dulu ya sama Ya, korlas. setelah ini diskusi sama Korlas, nanti dibicarakan lebih lanjut. Kalau memang Bu Sukma masih mau sharing-sharing dengan saya ataupun dengan Bu Leli, bisa kita nanti diskusi lagi ya. Oke, siap-siap. Ya, Ibu. Gimana perasaannya Bu Sukma nih abis diskusi seperti ini? Ya lega lah Bu. Jadi itu saya tuh dari kemarin, duh gimana ya, teman-teman lihat udah pada gerak gitu. Saya belum gerak kan, gimana ya untuk biar cepet-cepet dieksekusi nih gitu. Karena kan nggak terasa nanti total udah mau pameran, udah mau gitu. kan udah kayak gitu. Jadi Iya. sekarang lebih plong ya. Jadi tahu langkah-langkah selanjutnya yang akan Iya, dilakukan. benar-benar. Oke, ada lagi yang masih mau dibahas Bu Sukma? Udah Bu, itu dulu. Nggak enak saya ganggu Ibu. Ya udah, kita akhiri diskusinya kali ini ya. Makasih Bu Sukma, mudah-mudahan Sama-sama. lancar semua urusannya. Sama-sama, terima kasih. Bu Leli, terima kasih ya. Sama-sama. Sukses ya Ibu. Terima kasih. Ayo Bu, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam Bu Leli. Bagaimana Ibu menilai secara pribadi tadi performanya? Kalau saya pribadi menilai pada saat kegiatan coaching tadi, saya rasa sudah cukup baik dan sudah cukup sesuai Bu dengan rubrik penilaian coaching yang tadi di awal Ibu sampaikan. Baik. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa demikian karena sebelumnya di awal tadi pada saat praobservasi Bu Leli sudah menyampaikan rubrik-rubrik penilaian tahapan coachingnya. Jadi yang membuat saya berpendapat demikian adalah rubrik latihannya tadi, rubrik penilaiannya tadi. Wah, baik. Bu Ami tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Sukma. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi Bu, pada saat coaching tadi, saya rasa saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya menanyakan tujuannya, lalu saya membantu mengidentifikasi masalah, lalu juga kita sama-sama meluruskan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membantu coaching untuk menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusinya Bu. Wah, oke banget tuh Bu. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu? Boleh Bu. Nah, proses coaching tadi menurut saya sebagai observer ya Bu, antara Bu Ami dan Bu Sukma sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan alur rasa, serta Bu
Ami juga sudah berusaha nih menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sukma, sehingga Bu Sukma tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup sesi ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Berdasarkan coaching yang tadi sudah dilakukan, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu adalah gimana cara memahami lagi, gimana caranya agar bisa lebih memahami proses kita sehingga nanti bisa melakukan coaching-coaching lainnya dengan lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah, apalagi tadi selesai juga ya permasalahan P5-nya. Iya Kan? Demikian observasi kita hari ini ya Bu, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya sebagai supervisor, Ibu Ami sebagai coach, dan Bu Sukma sebagai coachee. Nah, saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli. Ya, sama-sama. Demikianlah praktek coaching kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga praktek coaching ini bermanfaat untuk semuanya. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10 mengucapkan terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dora, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Kristen Tunas Bangsa. Kali ini saya berperan sebagai supervisor dan teman saya. Halo, nama saya Leli Fitriana. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Perguruan Rakyat 2 Jakarta Timur. Saya di sini berperan sebagai coach. Lalu, Hai, perkenalkan nama saya Ibu Nelly Manik MPD dari SDN Pondokopi 02 Jakarta Timur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya berperan sebagai coachee. Terima kasih. selamat menyaksikan. Halo, pagi Bu Leli, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pagi Bu Dora. Bu Dora bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga. Iya, jadi nih Bu Leli, sebelumnya kan kita melakukan coaching ya. Ya. Sebagai awal saya melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita ya hari ini. Nah Ibu, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya, coach dan coachingnya. Saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ini ya Bu. Siap. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Lalu kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Ibu, dan bagaimana juga Ibu merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari bagaimana coaching merespon ya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa juga ya untuk disesuaikan dengan prinsip coachingnya, di antara lain yaitu ada kemitraan, prosesnya juga bisa berjalan dengan kreatif, lalu memaksimalkan potensinya yang ada. Nah, pertanyaan pertama saya, apa yang akan Ibu tanyakan kepada coachingnya Ibu? Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh. Jadi ketika kita fokus kehadiran penuhnya itu, maka coachingnya akan merasa dihargai dan dia akan lebih lepas untuk berbicara. Yang kedua yaitu saya akan mendengarkan aktif keluh kesah dari coaching tersebut, dan yang terakhir adalah tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu supaya bisa mengetahui ya, harus mendengarkan aktif dari awal sampai akhir ya. Oke, nah pertanyaan kedua, kompetensi mana aja yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, Bu Dora, kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan yang berbobot ya.
Oke, selanjutnya kemudian yang terakhir nih ya Bu, Ya. indikator-indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Nah, saya ingin coach saya yaitu Ibu Nelly bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, oke. Baik Bu, demikian dulu ya untuk praobservasi kali ini. Nanti Ibu bisa melakukan coachingnya terhadap coach Ibu. Nah, Ibu akan bertemu secara langsung nanti dengan coachingnya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu Dora atas kesempatannya. Ya. Oke, sekarang kita foto-foto. Mati dulu. nggak apa-apa, nanti tinggal potong lagi Oh, ya. ya, bisa. Oke. Bla bla bla. Siap. Oke. Nanti kesini. Sore ya. Kesini. Itu sebelah Bu Dora sih, apa kesini Mas? Halo, selamat sore Bu Leli. Selamat sore Bu Dora. Aduh, mukanya tegang banget. Gimana, udah capek ya hari Iya. ini nge-coaching ya? Ya lumayan Bu. Kayaknya menyenangkan sih pribadinya Bu Nelly ini. Tapi masih semangat ya untuk Ya, malam ini ya. semangat. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Nelly ya. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana nih Ibu menilai secara pribadi performa Ibu yang tadi Ibu sudah lakukan bersama Ibu Nelly? Performa saya bisa berikan nilai yaitu 75% ya. Mungkin karena saya masih menelaah dulu terutama jenjang Bu Nelly ini SD. Kedua jenjangnya saya ini SMK. Jadi agak ada proses penyesuaian dulu untuk menemukan alur tirta dan alur rasanya. Ya masih 75% ya Bu. Iya. Ya. Belajar dulu ya dari Iya. apa yang sudah dialami dulu ya. Betul. Nah, apa yang membuat Ibu menilai Ibu demikian 75% ini? Ya, yang tadi saya jelaskan, apalagi secara struktural aja untuk penyampaian ke A, ke B, ke C-nya berbeda antara SD dan SMK. Jadi mungkin saya ada kelemahannya di seperti itu. Ya sih pasti beda ya antara Ya. SD dan SMA ya, ada begitu banyak gapnya juga sih yang terjadi ya. Contohnya di SD mungkin nggak ada guru BK-nya BK, juga, iya. sementara kalau kita di SMA kan biasa pasti ada guru BK-nya untuk menangani anak-anak yang Betul. seperti itu ya, atau lagi kebutuhan khusus dan yang lain-lainnya Iya. ya. Oke. Tadi Ibu kan sudah melakukan coaching dengan Ibu Nelly. Nah, sebelum penutupannya nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Iya. pasca observasi ini ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan oleh Ibu? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dan alur rasa, menanyakan tujuan identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmennya Bu Nelly, sehingga alur tersebut bisa menggali coachingnya atau Bu Nelly-nya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya tadi. Oke. Lalu menurut Ibu dari proses coaching Ibu tadi sudah berjalan dengan baik kah? Dan prosesnya sudah sesuai dengan alur kita kah, Bu? Juga apakah Ibu sudah berusaha untuk menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nelly, bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching Ibu tadi juga dilakukan dengan prinsip coaching? Sudah sih Bu, tirta dan rasa paling antara gap untuk menemukan solusinya yang ini. Oke. Nah, oke ya. Jadi itu ya, Bu. Semoga apa yang kompetensi yang sudah Ibu lakukan ini bisa lebih baik lagi. Dengan kegiatan ini juga kita bisa sama-sama belajar ya bagaimana meng-coaching. Demikian observasi kita hari ini. Selamat pagi Bu Nelly. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Kita sama ya Nelly Lili ya. Iya. makanya kita cocok Oh ya. iya, Kita benar. Gusti di sini. Oh iya, ya. benar. Dengar-dengar sih ada yang mau Ibu sampaikan kan? Iya, kemarin kan aku tanya Ibu Leli, waktunya kan sangat sibuk sekali ya. Karena kan Ibu Leli kan guru matematika, belum lagi dipanggil ke sana kemari menjadi guru bimbel. Tapi Ibu Leli saya berterima kasih ya sudah sempat datang kemari Ibu Leli. Ibu Leli
ibu ini siapa? Oh iya, karena ini kita sedang ada praktek coaching, jadi kita nggak apa-apa ya Bu diamati oleh Ibu Dora. Oh nggak apa-apa, ya selamat siang Bu Dora. Perkenalkan saya Bu Nelly. Tapi apa nih masalahnya? Iya gini Bu Leli, maaf ya kalau sampai menyita waktu Bu Leli sampai di sini ya. Bu Leli gini, saya kan sekarang itu guru kelas 6 ya. Saya terima sih saya sebagai guru kelas 6 selalu ya, dan memang saat saya di kelas tinggi tidak pernah kelas rendah. Ya saya ya syukur saya masih dipercayai memegang kelas tinggi gitu. Tetapi ada satu polemik saya dalam ini Bu Leli, di kelas saya itu saya memiliki satu murid gitu. Sementara kan Ibu Leli tahu kelas 6 itu kan lulus-lulusan ya. Lulus itu harus memang bisa. Ada murid saya itu namanya Iqbal, tidak bisa membaca sama sekali Bu Leli. Jadi saya bagaimana untuk menjelaskan sih oke bisa ya, tetapi dia untuk mengerjakan PR-nya dan membaca itu dia tidak bisa. Tapi dia sudah 1-2 huruf bisa pun bisa seperti NA gitu aja. Tapi kan nggak mungkin Bu Leli, saya punya murid 32, saya hanya mendidik dia terus kan, bagaimana nanti saya keteter mendidik yang sisanya ini gitu. Oke, jadi kalau saya garis bawahi ya berarti permasalahan dari Ibu ini satu anak ya, tapi Ibu harus fokus ke anak yang lain juga. Iya, gitu kan? betul. Apalagi dia untuk menghadapi kelulusan gitu kan, Iya, bagaimana betul. solusinya ya. Baik. Nah sekarang sebelum sampai tahap itu, kira-kira dari percakapan coaching ini apa yang Ibu harapkan? Gini Bu Leli, saya itu kan sedikit saya curhat ya Ibu ya. Saya itu kewalahannya itu orang tuanya tidak bekerja sama dengan saya. Saya panggil orang tuanya tidak pernah mau datang. Saya panggil juga maupun saudaranya yang sudah dewasa juga tidak ada yang datang. Jadi saya di sini kewalahan gitu. Bagaimana ini anak? Saya lapor ke sekolah nanti kepada kepala sekolah atau ke guru-guru. Saya nanti dianggap tidak mampu. Sementara kan saya polemik ya, karena dia kan harus lulus. Iya. Karena kalau saya lihat saya tahankan juga jadi kelas 6 tidak akan mungkin karena memang terlambat dia di situ. Seperti itu Bu gitu. Berarti memang apalagi di kurikulum Merdeka tidak boleh ini kan meninggalkan anak di kelas Iya, gitu ya. betul. Posisi Ibu wali kelas. Iya, wali kelas. Nah, apalagi wali kelas berarti orang tua juga tidak kooperatif. Iya, orang tuanya tidak kooperatif, dipanggil tidak mau. Jadi saya tidak mengerti komunikasi saya ini bagaimana. Sementara anak ini pun hanya iya gitu. Seperti itu Bu gitu. Kalau memang orang tuanya itu mau saya bimbing, maksudnya minta dong surat dari rumah sakit bahwasanya anaknya ini memang betul-betul anak istimewa dan membutuhkan perhatian khusus ya. Jadi pada saat dia ujian itu nanti di yang terakhir itu akan ada yang mendampingi dia. Seperti itu Bu. Kalau tidak ada surat saya tidak bisa dianggap dia menjadi anak normal ya, pasti nilainya maaf ya Bu ya. Iya. Saya bukan mengukur ya nol pasti. Kenapa dari awal tidak langsung dimasukkan ke SLB, misalkan dari orang tuanya, dari jenjang rendahnya dulu gitu? Iya, karena kalau dari segi keseharian dia dengan fokus. Iya. Kenapa saya katakan fokus? Main volley dia bisa, main basket dia bisa, uang dia tahu. Oh. Nah, tetapi dia tidak bisa membaca, menulis dia bisa. Jadi anak ini memang terlambatnya itu hanya tidak bisa membaca. Seperti itu. Bisa menulis tapi tidak bisa membaca. Iya, meniru. Meniru. Kan meniru tulisan itu dia bisa. Ya, mari kita identifikasi. Orang tuanya ini dua-duanya Bekerja sebagai tukang jual minuman di kereta api ya di Cawang. Jadi pagi-pagi kita 4:30 udah pergi. Memang orang tuanya di bawah rata-rata ekonominya. Oh, iya. Gitu. Ibunya yang jual Sama, apa? ikut berdua. Oh, suami istri itu. Suami istri. Jadi si Iqbal ini berangkat ke sekolahnya di antara kedua orang tua. Tidak ada, dia jalan kaki dan memang anak ini pun cenderung tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, baju juga kadang dicucinya, aduh udah jorok banget deh, seperti itu. Jadi saya sering membelikan sabun, sampo untuk dia mandi di sekolah, karena saya tidak sanggup karena teman-teman mengatakan bau seperti itu. Jarak Jadi memang kurang perhatian. Jaraknya berapa kilo? Apa dari sininya? Sekolah untuk ke rumah? Oh dari sini cuma palingan 600 meter. Tetangga atau ini warga sekitar dan warga sekolah ini pada tahu keadaan si Iqbal? Sangat tahu sekali dan mengatakan memang bagaimana ya orang tuanya itu ya namanya dia menyerahkannya anak sekolah-sekolah yang penting mereka bisa makan saja sudah syukur seperti itu. Jadi kayak membagikan rapot aja yang penting udahlah yang penting si Iqbal tuh naik kelas ya istilahnya tidak. Iya pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah gitu tanpa tahu itu anak saya mau bagaimanapun itu terserah seperti itu Bu.
Berarti ibu sebagai, kan pertama ibu tahu nih si Iqbal seperti ini. Nah, tindakan pertama maksudnya seperti misalkan menghubungi dulu ibunya atau Sudah. bapaknya sudah. Sudah. Kemudian home visit Sudah ada juga. orang di rumah. Sudah ada orang di rumah. Karena kan pergi subuh pulang tengah malam. Terus juga walaupun di hari Sabtu misalkan Setiap hari bekerja. orang tuanya yang tidak mau ke sekolah, Tidak mau. kan? Gimana ya istilahnya? Ibu sudah melibatkan, kalau di SD tidak ada guru BK ya? Tidak ada. Jadi kalau secara struktural itu wali kelas apabila tidak bisa menemukan solusi untuk menghubungi orang tua dan sebagainya, tahap selanjutnya apa Bu biasanya kalau di SD? Jadi pada saat itu memang saya menjadi yang saya katakan itu guru tutup mata. Guru tutup mata itu saya tutup mata terhadap orang tuanya. Bagaimanapun ini sudah menjadi murid di SD.